Halo pemirsa, kembali lagi dengan channel kami yaitu genre film. Film kali ini bergenre action horror dan beranting 3,4 di IMDb. Langsung saja kita dengarkan sama-sama alur ceritanya. Film dimulai dengan adegan kekacauan yang terjadi di seluruh penjuru kota. Orang-orang terlihat tidak terkendali dan saling diserang. 4 jam sebelumnya di Wendell University Medical Center, para mahasiswi kedokteran sedang mempelajari mengenai penyebab kematian seseorang. Di depan mereka telah terbujur mayat seorang lelaki bertubuh tambun yang meninggal secara misterius. Setelah dicek oleh Zoe Parker, rupanya meninggal karena influenza. Kelas pun bubar dan Zoe harus menjalankan tugas selanjutnya, yaitu mengambil darah milik seorang lelaki bernama Max. Kegiatan ini rutin dilakukan Max karena lelaki tersebut punya darah dengan kandungan antibodi 100 kali lipat lebih banyak dari manusia pada umumnya, sehingga darahnya dinilai bisa membantu menangani penyakit apapun. Max yang rutin bertemu Zoe rupanya menaruh hati pada gadis tersebut. Saat sedang diambil darah, lelaki itu memperlihatkan gurusan luka bertuliskan nama Zoe yang dibuat di lengannya. Hal itu sama sekali tidak membuat Zoe terkesan. Mahasiswi kedokteran tersebut justru merasa tidak nyaman. Apalagi Max mulai berlaku kurang ajar karena sudah berani meraba tubuh Zoe. Zoe lalu menghindar dan mengakibatkan sedikit keributan di sana. Hal itu mengundang salah satu teman Zoe, Abby, untuk datang dan mengusir Max. Cerita berlanjut saat Zoe dan Abby menghadiri pesta yang digelar oleh para dokter di sana. Walau tidak suka kumpul-kumpul, Zoe tetap datang. Keduanya lalu dikejutkan oleh kehadiran Peter yang tiba-tiba merangkul mereka dari tengah. Peter lantas meminta Zoe untuk membantunya membawa minuman yang ternyata disimpan di kamar mayat. Pasalnya di sana terdapat ruangan pendingin yang bisa dipakai untuk mendinginkan minuman. Peter lebih dulu keluar ruangan tersebut sementara Zoe masih ada di dalam. Tanpa diduga, Max rupanya belum pulang. Dia hanya mengetahui Zoe ada di ruangan itu segera masuk ke sana. Max yang terlihat terobsesi dengan Zoe dan berusaha memperkosanya. Namun kejutan datang saat mayat yang diautopsi oleh Zoe tadi tiba-tiba bangun dan melihat ke arah mereka berdua. Dalam hitungan detik, mayat tersebut langsung menggigit Max yang berada tidak jauh darinya. Zoe yang panik bukan main, langsung bergegas pergi dan segera meminta teman-temannya yang ada di pesta untuk segera pergi. Sayang, peringatan Zoe tidak dipedulikan oleh mereka. Tanpa perlu menunggu lama, para dokter dan orang-orang yang ada di pesta tersebut diserang oleh para zombie yang datang dari ruangan lain. Tidak ada yang sempat melarikan diri kecuali Zoe yang keluar melalui jendela. Saat hendak menolong Abby, semua sudah terlambat. Abby tergigit dan terinfeksi. 5 tahun berlalu, Zoe yang selamat dari serangan zombie tadi kini tinggal di sebuah bunker di pegunungan bersama para survivor lainnya. Bunker tersebut dijaga oleh para anggota militer. Zoe sendiri dikirim ke High Rock Emergency Bunker yang dikepalai oleh Letnan Miguel Salazar. Sebagai mahasiswi kedokteran, di sana Zoe menghabiskan waktunya untuk menciptakan vaksin. Saat sedang melakukan aktivitasnya, seorang ibu mengabarkan bahwa anaknya yang bernama Lily mengalami demam tinggi. Zoe mulai khawatir karena antibiotik yang diberikan kepada gadis itu tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Keadaan Lily yang memprihatinkan mendapatkan perhatian dari Zoe. Dokter itu pun segera melaporkan hal itu ke Letnan Miguel. Zoe mengatakan bahwa Lily menderita radang paru-paru yang menular. Jika tidak segera diobati, dia bisa menularkan penyakit tersebut pada penghuni yang lain dan membiarkan semua mati belahan. Zoe lalu meminta Miguel dan pasukannya untuk pergi ke Wendell University Medical Center untuk mencari antibiotik yang tepat dan bisa digunakan menyembuhkan Lily. Antibiotik tersebut tersimpan di sebuah berangkas besi. Setelah perdebatan, Miguel menyetujui permintaan Zoe dan berencana untuk pergi esok hari. Misi ini dipimpin oleh pasukannya yang bernama Bakas Salazar. Bakas sendiri adalah kekasih Zoe dan adik kandung Miguel. Saat dalam perjalanan, kendaraan yang mereka tumpangi mengalami masalah dan berhenti. Sayang, mereka menghabiskan 1 harian untuk memperbaiki mobil tersebut. Ketika hari mulai menjelang malam, mereka melihat situasi di sekelilingnya mulai mencekam. Malam pun tiba dan benar saja, rombongan tersebut mendengar suara segerombolan zombie yang semakin lama semakin mendekat. Berbekal senjata mereka pun bersiaga.
Beruntung, di saatnya tepat, Lucky berhasil menghidupkan mobil kembali. Baka dan kawan-kawan akhirnya sampai di tempat yang dituju. Tanpa buang waktu, mereka semua segera masuk ke ruang farmasi untuk mengambil antibiotik yang dibutuhkan. Setelahnya mereka semua bergegas kembali ke mobil agar bisa kembali. Namun Zoe teralihkan oleh kenangan. Gadis ini masuk ke sebuah ruangan tempat dulu dia menghabiskan masa kuliahnya. Tanpa disadari, ada sesosok zombie yang mengintai dari balik pintu. Zio berhasil melarikan diri, tapi ikatan rambutnya terlepas dan berhasil diambil oleh zombie yang ternyata adalah Max. Berbekal ikat rambut tersebut, kini Max bisa mengikuti kemanapun Zoe pergi. Max lalu bersembunyi di bawah mobil tentara sampai ke markas mereka. Sesampainya dia di markas, Max turun dan bersembunyi di semak-semak perpohonan. Di situ ia memakan satu tentara yang sedang memeriksa tempat tersebut. Max mencari Zoe di dalam markas. Ia masuk melalui terowongan di atas atap. Lalu Max memakan seorang parubaya yang mengecek ke atas atap. Ketika seorang wanita melihat ada percikan darah di atas atap, ternyata itu jasad lelaki parubaya tersebut. Spontan wanita itu berteriak dan lari. Sayangnya ia dikejar dan diseret sama Max. Di sisi lain, Zoe yang baru selesaikan pekerjaannya, ia melihat sesosok zombie di depannya. Ia lari dan zombie itu pun mengejarnya. Zoe baru sadar itu ternyata Max saat Max memperlihatkan dengannya ada nama Zoe. Teman-teman Zoe pun tiba dan menembak Max. Zoe pun memberhentikan mereka untuk tidak membunuhnya. Max pun dibawa ke lab dan diikat untuk penelitian karena zombie Max ini tidak mau menggigit Zoe, sedangkan tabiatnya zombie adalah memakan semua manusia yang ada di depannya. Dan zombie Max ini pandai, tidak seperti zombie lainnya. Max sempat mengambil kunci borgolnya di laki-laki tersebut. Saat Zoe fokus meneliti darahnya, Max ia tiba-tiba dikagetkan di belakangnya. Max yang tidak terikat lagi. Saat Zoe kabur dan melaporkan pada temannya, Max pun tidak ada lagi di lab. Ia melarikan diri. Zombie pun dari dalam markas mulai dirasakan. Zoe saat bertemu dengan Lily yang sedang dipegang oleh Max untuk mengancam akan menggigit Lily bila Zoe tidak menyerahkan dirinya kepada dia. Dengan kejadian itu, Zoe menyerahkan dirinya kepada Max. Max pun melepaskan Lily dan langsung memegang tangannya Zoe sambil membukakan pintu gerbang yang penuh dengan zombie. Zombie-zombie yang ada di luar seketika itu masuk semuanya ke markas. Para tentara satu persatu mulai binasa. Zoe yang berhasil melarikan diri dari Max sambil berpegangan dengan Lily. Ia bersembunyi di suatu tempat di dalam tanah dan berhasil menambas perut Max dan kepalanya. Di sisi lain, Baka yang telah tergigit oleh zombie ingin mengakhiri hidupnya dengan sebuah pistol yang ia todongkan di kepalanya. Zoe dan Lily kembali ke markas dengan memberhentikan Baka untuk tidak melakukan hal itu karena ia berhasil menemukan vaksin saat meneliti darahnya Max. Baka pun dibawa ke ruang laboratorium. Vaksin pun disuntik kepada Baka dan berhasil, mereka pun hidup seperti semula di markas tersebut. Oke guys, itulah alur cerita film Die of the Dead Blonde Land. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf ketika ada salah pengucapan dan penyampaian. Sekian dari genre film, sampai jumpa di video berikutnya.